kita buka Exam Control Panel, kemudian aktifkan Apache dan MySQL. Lanjut, buka aplikasi Navigate Premium. Jika Anda sudah membuka, tampilannya akan seperti ini. Kemudian, buat New Database dan berikan nama bahan tugas. Kemudian buat tabel, ketik aktor dan first name, dan last update hingga selanjutnya. Isi data ini menurut data yang ingin Anda isi. Kemudian isi tipe in varchar pada masing-masing nama. Selanjutnya isi length atau ukuran. Isi per masing-masing nama sesuai dengan urutannya hingga ke desimal dan kasih primary key-nya. Jadi di sini kita kasih primary key-nya pada aktor ID. Karena data tidak kosong, jadi kita tidak mencentang allow null-nya. Jika sudah, maka akan tampil seperti tabel di atas yang berwarna biru. Itu hasil dari tabel aktor. Kemudian kita buat tabel selanjutnya, tabel bahasa yang berisi language ID, name, dan last update. Tulis nama seperti yang kita lakukan di awal. Hingga tipenya small in varchar datetime. Kemudian length. Dan kita kasih primary key ke language ID. Hingga selanjutnya, ya. Lakukan seperti yang di awal.
Jadi ini hasil dari tabel yang kita buat. Ada beberapa, yaitu aktor, film kategori film, inventory, dan bahasa. Jadi ini semua sudah saya relasikan seperti di video sebelumnya. Kemudian kita akan melihat materi pertemuan 11 tentang integritas data. Jadi di sini informasi yang disimpan dalam basis data itu hanya akan bagus jika DBMS turut membantu mencegah adanya informasi yang salah ke basis data. Jadi ini ada beberapa integritas data. Ada yang pertama itu ada integritas entitas atau entity integrity, kemudian integritas domain, integritas referensial, dan integritas enterprise atau user defined integrity. Jadi ini integritas data ini menurut secara garis besar dalam model relasional integritas data. Dan pada integritas entitas itu mendefinisikan sebuah garis sebagai sebuah entitas yang unik atau integritas yang memaksa atau integritas entitas ini dari kolom atau primary key dari suatu tabel melalui indeks, unique key, constraint, primary key, di mana primary key itu tidak boleh nol. Nah, ini di tabel sebelumnya itu ada integritas entitas yang saya buat pada tabel, contoh tabel aktor. Di situ ada primary key dan saya kasih primary key-nya. Kemudian kita lihat pada aktor nah di sini itu ada integritas entitas dikasih primary key pada aktor ID, dan saya tidak mencentang pada allow nol karena data tidak kosong, dan dikatakan bahwa di materi tidak boleh nol. Kemudian integritas, jadi di sini ada integritas domain itu nilai yang dimungkinkan diasosiasikan dengan setiap atribut atau validasi dari masukan untuk sebuah kolom. Nah, di sini integritas domain dengan matriks tipe melalui data tipe melalui check constraint rules atau rank nilai-nilai yang mungkin melalui projen key, constraint, check constraint, default, in definition, and rules. Jadi di integritas domain ini tidak ada data yang melanggar jangkauan nilai di tiap kolom data. Pada integritas domain dapat dijelaskan pada projen key. Nah, begitu. Jadi di sini namanya aktor. Kalau kita lihat pada tabelnya, sini saya relasikan aktor ke film aktor pada aktor ID. Referensial itu mencocokkan projen key dengan primary key-nya. Seperti yang tadi, saya menghubungkan aktor ke film aktor dari aktor ID ke aktor ID sesuai dengan tipe yang sama, integer ke integer, supaya bisa direlasikan. Datanya cocok hingga bisa direlasikan. Tes referensial. Jadi integritas referensial ini direferensikan untuk suatu projen key jika dihapus atau diganti nilainya pada on reload, cascade, no action. Kemudian ada on update. Jadi on reload itu merupakan tindakan pada tabel yang direferensikan terjadi penghapusan record. Kemudian on update juga
tindakan apabila data tabel di referensi mengalami perubahan nilai record. Di contoh ini kita contohkan seperti yang tadi pada for region K. Pada for region K-nya ini ada on delete dan on update. Jadi di sini sebelum ini saya membuat tabel. Setelah saya relasikan